dan tidak pernah berbuat aniaya kepada hambanya. Pokoknya kemudian Nabi Daud bertanya kepada dia, "Makis sotuki? Memangnya kamu punya cerita apa kok sampai sama ngomong kayak gitu? Sampai ngomong kayak gitu? Gusti Allah itu adil apa enggak sih?" Gitu kan? Kalau kemudian wanita ini mengatakan, "Ana armalah atau armilah. Aku adalah seorang janda. Aini thalathu banatin aqumu alaihinna min ghasli yadayya." Aku punya 3 anak perempuan kecil dan aku memberikan hidup mereka, memberikan makan mereka dengan profesi aku sebagai penyulam. Falamma kana amsi syadadtu ghazli bi khalqatin hamra wa aradtu an adhhaba ila as-suqi li'abi'ahu aw qima athari. Kemudian kemarin waktu aku baru menyelesaikan sulamanku itu, dan aku akan pergi ke pasar untuk menjual sulamanku ini supaya aku bisa belikan makan buat anak-anakku. Fa idza bi ta'irin khatta alayya wa akhadha al-khirfata wal wazla wa dhahaba. Tiba-tiba dari atas menukiklah seekor burung yang mengambil kain ini yang masih menempel di situ benangnya, sebelum benang dengan alat pintalnya yang manual itu dibawa sama burung pergi. Wabakaitu hasinatan lam liusyaya kutimubihat fali. Aku tinggal bersedih, tinggal merenung. Udah berminggu-minggu mengerjakan sulaman ini, tinggal dibawa ke pasar, tiba-tiba dicolong oleh burung, dibawa pergi, terbang. Maka itulah ketika dia yang menyebabkan dia mengatakan kepada Nabi Daud, Allah itu adil apa enggak sih? Aku diamanahin anak 3 perempuan, pekerjaanku cuma itu, giliran aku tinggal menjual barang ini, kok tiba-tiba Allah ambil. Coba dalam posisi ibu, kira-kira marah enggak? Sering kan kita ngalamin kayak gitu. Hampir aja itu rezeki itu ada di tangan kita, tinggal kita ambil, tinggal kita comot, tiba-tiba dibawalah dari orang, ditipu orang. Sering kan? Sering mengalami itu semua. Fabainama kanatil mar'atu ma'a Daud alaihi salam fil kanan idza bil babi yutraqu 'ala Daud fa'adina bidukhul. Ketika Nabi Daud sedang berbicara dengan perempuan itu, tiba-tiba ada yang mengetok pintunya ruangan Nabi Daud, dan kemudian Nabi Daud mengizinkan untuk masuk. Kalau Ustaz sama nggak apa-apa, ada yang sekarang. Wa fuji'a hinama bi'ashratin min at-tujar kullu wahidin biyadihi 100 dinar. Dan lebih kagetnya lagi, Nabi Daud ternyata menyaksikan yang masuk ke ruangan dia itu ada 10 saudagar, di mana masing-masing saudagar membawa 100 dinar. Jadi saya akan hitung lagi. Masih ingat nggak? 1 dinar berapa? 1 dinar itu kira-kira 3,5 juta. 100 dinar itu berapa jadinya? 350 juta. Satu orang ngantongin duit 350 juta. Kali 10 berapa? 3,5 M. Pernah lihat nggak buat beli 3,5 M? Ada 10 pedagang masuk ke ruangan ini bawa duit 3,5 M. Kalau kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Daud, "Ya Nabi Allah, a'atiha li mustahiqiha." Tolong berikan uang yang kami bawa ini kepada yang berhak. Silakan, terserah saja. Faqala Daud alaihi salam, "Ma kana sababu hamlikum? Ma sababakana sababu hamlikum?" Apa yang menyebabkan kalian membawa harta ini kepadaku? Kata Nabi Daud. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Nabi Allah, kunna fi markabin fahajat alaina ar-rih wa ashrafna 'ala al-gharq." Kemarin
atau beberapa waktu yang lalu kami bersepuluh ini sedang berada di atas perahu. Tiba-tiba datang gelombang dan angin puyuh, dan kami semua ini hampir saja tenggelam karena ternyata perahunya juga bocor. Fa'idha bitairin yurfa alaina khirqatan hamra wa fiha ghusl. Tiba-tiba dari langit terbanglah seekor burung yang melemparkan kain merah, dan di situ ada benangnya beserta alat pintarnya itu. Fasadadna bihi 'ainul markab fahadat 'alaina ar-rih wa sadda al-'ain. Dan kami manfaatkan kain merah dan benangnya itu untuk menutupi perahu itu agar tidak bocor, dan akhirnya perahu tidak jadi tenggelam sampai kemudian kami pun mereda dan kami semuanya selamat. Wanadarna ila Allah, dan kami bernadar kalau kami sampai ke daratan dengan selamat, ayat tasaddaq kullu wahidin minna bimi'ati dinar. Kami bernadar masing-masing dari kami bersepuluh itu akan bersedekah 100 dinar. Wa hadzal mal baina yadayka tasaddaq bihi 'ala man aradta. Dan ini uang sudah kau berikan kepada, silakan kau sedekahkan kepada siapapun yang kau kehendaki. Faltafaddalu ila imra'atin. Kemudian Nabi Daud melihat ke arah si ibu yang tadi yang ngomong duluan barangnya. Wa qala, dan kemudian dia mengatakan, Rabbi yujzika fil barri wal bahr wa taj'alina mudhaliman. Allah itu membalasmu tidak hanya di daratan tapi juga di lautan. Kamu masih mengatakan bahwa Allah itu menzalimi kamu. Karena Nabi Daud tahu itu kain punya siapa, benang punya siapa, punya si ibu itu. Wa ataha al-mal wa qala anfiqihi ala athariki. Kemudian dia berikan semua uang 1000 dinar itu kepada si ibu itu. Padahal kalau sulaman itu dibawa ke toko, dibawa ke pasar, dijual, mungkin 1 dinar itu nggak sampai. 1 dinar mungkin sekitar 3 juta semua. Nah itu ya, awalnya dia menjadi seorang yang paling sedih, seolah-olah Allah menzalimi dia, tapi dia tidak tahu. Begitulah bagaimana Allah menyimpan sebuah rahasia. Jadi malam hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang masalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang-kadang mengukur segala sesuatu itu kan dengan kenikmatan sendiri. Ketika kita menganggap bahwa kenikmatan kita menurun, segala sesuatunya menurun dan lain sebagainya, kita mudah sekali untuk mengatakan Allah nggak adil, Allah nggak fair. Saya ini kan jadi pengurus DKM, itu kan jihad fisabilillah, ya kan? Masa iya seorang nggak membantu usaha saya? Loh, ada yang begitu. Mentang-mentang kita ini sedang berada di jalan Allah, mengurusi urusan-urusan Allah, mengurusi urusan-urusan ibadah orang, terus tiba-tiba kemudian Allah akan membalas dunia kita semudah itu? Belum tentu. Tapi yang jelas Allah itu Maha Adil. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa mencerna keadilan Allah itu. Kita ini terlalu reaksioner, kita ini terlalu responsif. Baru mendapatkan ujian sedikit, udah langsung bereaksi, udah langsung marah, udah langsung mengamuk seperti itu. Sudah berkali-kali para guru membacakan surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Belum tentu yang kamu benci itu buruk buat kamu. Siapa tahu yang kamu benci itu baik buat kamu, dan siapa tahu yang kamu sukai itu sebenarnya buruk buat kamu. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min."
Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Segala sesuatu, segala perkara orang beriman itu pasti selalu baik. Walaysa dzalika li ahadin minal mu'min. Dan ini terjadi hanya kepada orang yang benar-benar beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur sehingga dia mendapatkan kebaikan tambahan. Wa in asabathu dharra, dan ketika mendapatkan deraan, ketika mendapatkan musibah, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan kesabarannya pun akan diganjar oleh Allah. Yang mampu bersyukur dengan bersabar itu kan hanya orang beriman. Makanya kemudian Rasul mengatakan seperti itu. Sungguh menakjubkan hidupnya orang beriman itu. Segala sesuatunya selalu berakhir dengan kebaikan. Jadi kalau kita masih sering melihat ujung peristiwa yang kita alami itu selalu berujung dengan ketidaknyamanan hati, nah itu luar hatimu aja sebenarnya. Itu hanya hati kita aja. Belum tentu sebenarnya Allah sudah membuat hati kita itu itu masalah perspektif kita aja sebenarnya. Jadi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersamar dalam qada dan qadarnya, hanya bisa dilihat dengan hati yang husnudzan. Berkali-kali saya mengatakan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, kemudian diikuti dengan pasrah, taslim, dan ridho kepada segala ketetapan Allah. Maka sepahit apapun, kalau diiringi dengan hati dan pikiran yang husnudzan kepada Allah, kemudian diikuti dengan pasrah, menerima segala apapun ketetapan Allah dan ridho, maka sepahit apapun itu akan bisa berbuah menjadi bukan kemanisan, berbuah menjadi manis. Kalau kemanisan gulanya kebanyakan. Makanya tidak mudah mencerna sesuatu yang belum kita lihat apa ujungnya. Tidak usah kita orang awam, orang biasa Pak. Ada ibu nggak? Nggak ada ya. Dalam surah As-Surah ayat 83, ini sebenarnya omongannya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Tuhanku, ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu. Hukman itu artinya hikmah. Berikanlah kepadaku ilmu dari setiap peristiwa, dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang soleh. Ternyata orang-orang yang soleh itu ciri-cirinya adalah orang yang mudah sekali untuk mengambil hikmah dan ilmu dari setiap peristiwa. Dan itu bukan perkara mudah, Pak. Karena seorang Nabi Ibrahim saja minta bimbingan sama Allah untuk supaya dibukakan hatinya, pikirannya, supaya bisa mencerna apa makna di balik sebuah peristiwa. Makanya ketika kita mendapatkan sebuah perkara yang menyulitkan kita, segera yang kita mohonkan kepada Allah itu apa? Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku agar aku bisa menangkap apa isyarat di balik peristiwa yang menyakitkan ini, supaya sakit hati ini enggak keterusan. Gak usah kemudian kita uring-uringan bertanya, ya Allah kenapa sih? Allah tidak jawab karena kita salah nanya, kita salah minta. Ya Allah kenapa sih? Gak usah begitu. Ya Allah bukakanlah pintu hatiku supaya aku bisa memahami ini. Aku tahu dalam peristiwa sepahit apapun ada hikmah, cuma aku gak bisa menangkapnya. Kenapa? Ya karena kegalauan itu yang membuat kita akhirnya tertutup, terhijab. Ini bukan perkara gampang, karena seorang nabi saja minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita kembalikan segala sesuatu ini bagian daripada perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup kita itu sebenarnya sedang berniaga dengan Allah. Dan Allah itu adalah mitra dagang yang paling adil. Itu harus kita yakini.
Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah membeli dari setiap mukmin jiwanya dan hartanya untuk Allah gantikan dengan surga. Itu sudah janjinya Allah, dan Allah tidak mengkhianati itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan tampakkan balasannya. Seburuk apapun keburukan yang kita lakukan, Allah akan tampakkan balasannya. Allah itu sangat adil, jadi gak usah takut. Satu-satunya zat mitra bisnis kita dalam hidup yang terbaik itu hanya Allah. Manusia sedekat apapun hubungannya dengan kita, ada potensi untuk berkhianat. Itu harus kita yakini. Hidup kita itu sedang berniaga dengan Allah, dan Allah tidak akan pernah mengkhianati sedikit pun apa yang kita dedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya mitra dagang itu akan lebih enak kalau dihusnuzon. Coba bapak dagang kongsian dengan orang, tapi teman kita itu suudon terus dengan kita, kira-kira kita gimana? Ya kesel juga gitu. Ya karena kita sudah menganggap sebagaimana yang dituntutkan oleh Al-Quran bahwa Allah itu mitra dagang kita dalam segala urusan. Ya kita kedepankan sikap husnuzon. Cuman persoalannya kita ini terjebak dengan batasan alur berpikir kita sendiri. Padahal alur berpikir kita itu sangat terbatas. Manusia itu berpikirnya sangat terbatas. Kita ini sering membatasi seolah-olah rezeki kita itu hanya ada di situ. Kita ini membatasi rezeki kita itu seolah-olah hanya dengan mengerjakan itu. Betul kan? Kita ini sering banget ketika kerja di sebuah tempat, kemudian bos kita, atasan kita, perusahaan kita memindahkan kita. Oh kita udah tergoncang. Aduh gimana ini, was. Kita suruh duluan kan. Padahal ketika kita dipindah kemanapun, itu kehendak Allah melalui tangan manusia. Cuman karena kita ini udah terlalu terikat dengan kenaifan kita sendiri, seolah-olah rezeki kita itu hanya didapat dengan cara itu. Seolah-olah rezeki kita itu hanya didapat di situ. Seolah-olah rezeki kita itu hanya didapat kalau bosnya si itu. Seolah-olah rezeki kita itu didapat kalau mitra bisnisnya si itu. Benar nggak? Selama ini kita dinyamankan oleh bos kita, si A, si B, dan lain sebagainya. Ketika bos kita dipindahkan, oh kita tergoncang. Sering nggak ngalamin kayak begitu? Baik, ini saja mungkin obrolan kita tentang keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ini supaya kita tidak mudah terguncang ketika mendapatkan berbagai macam persoalan di hidup.